Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi nikmat kesehatan kepada kita semua sampai saat ini, dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan keterang benderang. Baiklah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah teori-teori administrasi yang diampu oleh dosen Bapak Kamarudin Selang, Esos MAP, pertemuan kelima. Sebelum memasuki topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah, NPM 099580421118. Saya dari kelas A, semester 6, jurusan Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Sejarah administrasi publik. Administrasi publik sejatinya sudah ada sejak dulu ketika terdapat pembagian status antara pemerintah dengan yang diperintah, apapun bentukannya. Karena dalam proses memerintah dan melayani masyarakat pastinya dibutuhkan sistem administrasi atau manajemen yang kompleks. Meskipun begitu, ilmu ini baru mulai diajarkan di universitas di Indonesia pada tahun 1950-an. Literatur kuno administrasi negara dapat dilihat dalam buku pemikiran Confucius, Plato, Machiavelli, De Montesquieu, Rousseau, Bonin, Hegel, Piven, John Stuart Mill. Tulisan tersebut telah membuktikan bahwa ternyata administrasi publik sudah sering dibicarakan sebelum berdirinya administrasi publik yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Administrasi publik sebelum Wilson. Confucius, dia mengatakan bahwa pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, pihak yang memerintah dan anak buahnya yang melayani memiliki hubungan paternalistik yang baik, member contoh yang baik pada pihak yang diperintahnya. Plato mengemukakan dalam bukunya yang berjudul The Laws tentang administrasi Yunani kuno. Dalam bukunya, administrasi dibagi dalam 3 cabang, yaitu pengawas kota, pengawas agora, dan pengawas tempat ibadah. Lalu, menggambarkan bagaimana menentukan jumlahnya, seleksi sebelum kerja, tugas dan kewajiban, kemudian sanksi apabila ada pelanggaran. Dalam politis dan On the Athenian Constitution, Aristoteles juga menambahkan satu jenis pengawasan lagi, yaitu pengawas pendalaman. Dalam buku The Price, Niccolo Machiavelli juga menyebutkan pentingnya pelayanan publik. Para pelayan tersebut juga harus sering dipuji agar menambah motivasi. Montesquieu dalam The Sport of Laws mengungkap perbedaan antara sistem hukum dan administrasi lebih difokuskan kepada fungsi regulasi. Tidak hanya itu, beberapa tokoh lagi juga menambahkan pendapatnya tentang administrasi, seperti dalam buku Principles Administration Publique, karangan Charles Jean-Baptiste Bonin, yang menyebut administrasi merupakan subjek yang penting. Oleh karena itu, dia mengusulkan tentang prinsip administrasi publik. Intinya, perbedaan politik dan administrasi yang memiliki seni. Lalu, George Wilhelm FH menyatakan pelayanan sipil dapat bersifat buffer melawan tirani. Fungsi eksekutif di seluruh tingkat harus disambungkan. Piven juga mengemukakan tentang dikotomi administrasi publik. Inti dari semuanya membuktikan bahwa prinsip administrasi publik dari berbagai isinya sudah gencar dipersoalkan jauh sebelum Bapak Administrasi Publik Amerika Woodrow Wilson muncul. Selanjutnya kita memasuki pergeseran paradigma. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Menurut Nicholas Henry, terdapat 5 pergeseran paradigma, yaitu paradigma 1 1900 sampai 1926 adalah dikotomi politik administrasi negara. Tokoh yang memperkenalkan adalah Frank J. Goodenough dan Leonard Dewey.
Goodnow dalam Politics and Administration berkata bahwa politik sebagai pembuat kebijakan, sedangkan administrasi negara adalah pelaksana kebijakan. Administrasi negara harus bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan. Paradigma 2, 1927 sampai 1937 disebut paradigma prinsip-prinsip administrasi negara. Tokoh yang terkait adalah William Gaby, Gulick, dan Orwix yang dipengaruhi pemikiran Fayol dan Taylor. Prinsip yang diperkenalkan adalah POSDCORB, Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Paradigma 3, tahun 1950 sampai 1970 adalah administrasi negara sebagai ilmu politik. Menurut John Gauss, teori administrasi negara adalah teori politik di mana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Paradigma 4, 1956 sampai 1970 berkembang pemikiran administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, namun lokusnya kurang jelas. Paradigma 5, 1970 sampai tahun sekarang adalah administrasi publik sebagai administrasi publik. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik. Selanjutnya kita memasuki pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu administrasi negara mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi komputer oleh Herbert Simon. Ilmu politik menyumbangkan pendapat bahwa administrasi publik sebagai medan politik di mana kelompok kepentingan terlibat dalam pemilihan kebijakan. Pengaruh sosiologi dapat dilihat dari teori birokrasi, sistem, perubahan sosial, kelas, kekuasaan, dan masyarakat ke dalam administrasi publik. Ilmu ekonomi berperan dalam pemikiran sosial, pemikiran pengelolaan secara efektif dan efisien. Psikologi sosial juga ikut menyumbangkan mengenai produksi kerja. Sejarah merumuskan metode studi kasus untuk pengambilan keputusan, reorganisasi pemerintahan, dan anggaran. Administrasi publik juga sangat dipengaruhi oleh perbandingan administrasi dan globalisasi, serta teknologi, teknik, dan spesialisasi baru. Terakhir, kita akan membahas isu tentang arah perkembangan administrasi. Salah satu isu penting yang sering diungkapkan para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman 2, 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi tentang Wall-South Rule, what is the meaning of the good life, what are the methods for realizing the best organization formats, what is the vision of the ideal states. Mengacu pada 4 model administrasi publik yang dinamis di mana salah satu cenderung dianut oleh suatu negara pada masa tertentu. Keempat model tersebut adalah model no state, bold state, pre-state, dan pro-state. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Baiklah, itulah tadi penyampaian topik pembahasan dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.